selamat pagi. Selamat hari Minggu. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Senang berjumpa kembali dengan adik-adik semua ya Kak Dinda ya. Iya Kak Eni. Adik-adik, sebelum mulai ibadah jangan lupa persiapkan Alkitabnya, alat tulisnya, dan yang paling penting hati dan pikiran kita. Iya benar Kak Dinda. Kita sudah siapkan hati, sudah siapkan semuanya. Terus apa lagunya kita hari ini Kak Dinda? Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan bernyanyi Jalan Serta Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu kepada kami semua pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya ibadah kami dapat berjalan dengan lancar. Begitu pula juga Tuhan, kami berdoa buat Dasgo yang akan membacakan firman Tuhan, begitu juga Kak Yani yang akan menceritakan firman Tuhan, serta kami yang akan melayani Tuhan. Tuhan, hanya inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita hari ini dari Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Dan hari ini yang membacakan Alkitab untuk kita adalah teman kita Dasko. Penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusianya berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang kuhendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban selebihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa.
Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bacaan firman Tuhan untuk kita hari ini yang dibacakan oleh teman kita Dasko. Terima kasih Dasko ya. Terus teman-teman lain juga mungkin minggu depan dapat giliran ya. Ya, betul. Ya, kita semua siap menjadi pelayan Tuhan. Nah, adik-adik, apa sih isi cerita firman Tuhan tadi? Kurang mengerti ya? Iya, kita tahu bahwa firman Tuhan itu tadi sebenarnya ada nabi namanya Yesaya. Dia mau menceritakan bagaimana kehidupan bangsa Israel atau bangsa Yehuda yang ada di tanah pembuangan, di Babel. Nah, contohnya seperti ini gambarnya. Kenapa mereka ada di sana ya? Terus mereka kenapa susah ya? Mereka sedih. Kalau mereka susah, apa yang mereka butuhkan? Pertolongan ya? Betul adik-adik. Adik-adik pernah nggak? Lagi sedih, lagi susah, maunya ditolong. Ya, sama dengan bangsa Israel, bangsa Yehuda ini. Mereka membutuhkan pertolongan dari siapa? Dari Tuhan. Ya, Tuhan harus memberikan pertolongan kepada mereka. Kalau tidak, wah, kasihan mereka. Ya, adik-adik. Nah, kenapa harus kepada Tuhan minta pertolongan? Yang tadi Kak Yani bilang. Karena hanyalah Tuhan yang mampu memberikan pertolongan, kasih sayang, sukacita, kesenangan kepada orang yang susah, termasuk bangsa Israel atau Yehuda yang diceritakan dalam Alkitab oleh Yesaya dalam bacaan kita tadi. Adik-adik, kenapa sih orang Yehuda tadi dihukum ya? Itu tadi mereka di tanah Babel dihukum loh, lama sekali. Mereka susah untuk beribadah, mereka juga ditindas karena mereka itu berbuat salah dan berbuat dosa kepada Tuhan. Mereka tidak menurut, mereka tidak mau melakukan firman Tuhan. Mereka membangkang, mereka melawan. Kalau Tuhan memberikan firman Tuhan, kalau nabi-nabi termasuk Nabi Yesaya, mereka tidak mau mendengar. Mereka juga tidak mau melakukan. Nah, sehingga Tuhan juga sedih, Tuhan marah kepada mereka. Tapi ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kasih dan maha penyayang. Ketika ada anak-anaknya minta tolong, Tuhan mendengar. Tapi ingat, Tuhan kasih syarat. Tapi ingat bangsa Yehuda, sekarang aku mau menolong kalian. Sama dengan di ayat pertama bacaan kita ya. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Hanya itu yang Tuhan mau. Bangsa Yehuda mau ditolong, oke. Tapi dengan syarat harus melakukan kehendak Tuhan, harus melakukan firman Tuhan, harus berpegang kepada kekuatan firman Tuhan. Itu cerita dari Alkitab yang akan kita renungkan, yang akan kita pelajari hari ini, yang dari Yesaya, yang diceritakan oleh Yesaya dalam bacaan ini. Adik-adik, terus bagaimana kita? Kita juga sering berbuat salah nggak? Iya dong, kadang kita tidak mau mendengar suara orang tua kan? Nah, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita mau nggak menjadi anak-anak Tuhan? Kita mau disayang Tuhan nggak? Kita mau nggak menjadi anak-anak yang selalu sukacita, senang? Apa mau sedih terus? Apa mau susah? Siapa yang mau susah hidupnya?
kamu senang kan? Tapi apa kata Tuhan? Anak-anak juga, katanya kan semua orang yang mengikuti kehendak Tuhan, siapapun dia, mama, papa, anak-anak, Yani, kakak-kakak lain semua, itu harus mendapat kebaikan daripada Tuhan, mendapat pertolongan daripada Tuhan. Asalkan, nah itu syaratnya. Itu jangan lupa itu, kita harus taat dan setia. Taat itu apa sih? Taat itu adalah mau melakukan firman Tuhan, mau melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa sih? Ya, kalau di rumah siapa yang suka memberikan kita perintah, tugas, mama, papa kita kan? Anak-anak sebelum makan kita harus apa dulu? Berdoa. Terus itu kan ketaatan ya. Anak-anak kalau sudah mainannya khusus kelas balita ini dirapikan lagi, itu ketaatan kan? Terus setia. Dia tidak mau hari ini sudah benar, iya mak, aku mau menjadi anak yang baik. Nih kelas tengah itu kelas tabung, dari kelas kecil sampai kelas tengah ini. Apa tugasnya di rumah? Ya, belajar kan? Sekarang sudah ujian semester apa belum nih? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Mama suruh untuk belajar dengan tekun kan? Harus setia dan tak melakukan itu kan? Ada nggak yang malas-malasan? Nah, kalau ada yang malas-malas, itu belum taat dengan perintah orang tua. Artinya, kita nanti apa hukuman yang kita dapat? Nah, nilai kita jelek, ya kan? Ada nggak yang mau nilainya jelek? Nggak ada yang mau ya. Apa yang supaya kita nilai kita baik? Yang pertama, kalau ada Tuhan memberikan tadi pesan bahwa kalau siapa yang mau membutuhkan pertolongan, keselamatan, kebaikan, sukacita, dia harus taat kepada firman Tuhan. Sama kita, kalau kita juga mau senang, nilai kita baik, kita disayang mama sama papa, kita harus menurut. Nah, kalau anak-anak kelas balita tadi kayak yang dibilang, kalau sudah habis main, selesai main, kita apakan mainan kita? Kita rapikan lagi. Terus ada lagi itu, sekarang anak-anak selalu terus ngetren namanya megang HP terus. Ya, boleh nggak kita main HP terus? Kita tidak pernah dilarang untuk main HP ya, apalagi sekarang kan kita belajar itu banyak lewat HP. Tapi benar-benar kita memang membuka HP kita untuk belajar. Kita sekarang kan masih belajar online ya. Iya, dari guru kita masih belajar jarak jauh. Jadi kita juga harus taat. Kalau sudah ada pesan orang tua, khusus kelas kecil, tengah dan besar ini, benar-benar memang memakai dan mempergunakan handphone kita itu kepada yang baik. Nah, itu sudah termasuk ketaatan yang dikehendaki Tuhan dan orang tua kita. Nah, adik-adik, tadi kita kayaknya mau katakan bahwa kita mau disayang Tuhan, kita mau diberikan keselamatan, diberikan pertolongan oleh Tuhan dengan syarat bahwa kita harus taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Nah, kita mau disayang Tuhan seperti anak kecil ya. Mau disayang Tuhan Yesus kan seperti di lagu kita ya, ada gambarnya kan? Oh, senang ya. Kalau Tuhan Yesus sayang kepada kita, sayang kepada kita semua, tidak terkecuali seperti janji Tuhan bahwa siapapun yang Tuhan kehendaki, dia akan berikan keselamatan dan pertolongan asalkan melakukan firman Tuhan. Nah, itu adik-adik seperti nanti yang akan kita lagukan atau nyanyikan di lagu kita ini ya. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang? Nanti akan kita nyanyikan adik-adik ya. Artinya bahwa siapa yang berpegang kepada firman Tuhan, hidupnya akan senang. Dia mendapat sukacita, mendapat keselamatan dari siapa? Dari Tuhan. Tidak ada keselamatan selain daripada Tuhan. Jadi adik-adik, mulai sekarang kalau yang kemarin masih ada malas-malasan, masih ada yang nakal-nakal, tinggalkan. Sekarang yang kita senang bahwa peganglah janji Tuhan, peganglah firman Tuhan supaya kita hidup senang bersama Tuhan Yesus yang senantiasa menyayangi kita. Jadi kita akan nyanyikan
Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan? Khususnya kelas balita dan kelas kecil, untuk aktivitas kita hari ini sesuai dengan tema dari bacaan kita tadi, bahwa aku mau setia. Boleh kan? Bisa, atau bisa bikin ini kan? Ini untuk pembatas Alkitab, nanti dibuat, minta tolong sama papa, sama mama untuk gunting kertasnya kalau ada yang belum bisa pegang gunting. Jadi kita buat ya. Jadi aktivitas kita hari ini dihafal ya ini ya. Aku mau setia. Ini untuk kelas balita dan kelas kecil ya. Dan untuk kelas tanggul, kelas tengah dan kelas besar, agak lebih panjang kata-katanya, sama dengan pembatas Alkitab nih. Sama ini juga dengan kelas balita ini juga pembatas Alkitab. Nah, kata-katanya lebih banyak. Aku mau menjadi anak yang taat dan setia. Ya, ingat, tapi bukan hanya disebut, bukan hanya disimpan, dilakukan. Ya, terima kasih. Adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat kita untuk hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami boleh berterima kasih karena pertolongan kasih Tuhan untuk hidup kami. Terlebih sepanjang hari ini dan sepanjang ibadah kami. Kami boleh bersyukur Tuhan, ibadah boleh kami lakukan. Kami boleh bersyukur firman yang boleh kami dengar. Kami terus mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau serahkan kehidupan anak-anak kami, adik-adik kami. Walaupun ibadah kami masih online, namun kasih Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa berlaku dan senantiasa ada di dalam kehidupan anak-anak kami, bahkan juga orang tua yang senantiasa mengasihi mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa buat anak-anak layan kami yang saat ini juga masih dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit yang mereka alami hingga saat ini, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Engkau berkati dan Engkau sembuhkan mereka ya Bapa. Demikian juga Tuhan, kami mau serahkan anak-anak layan kami yang saat ini sedang melaksanakan ujian kenaikan kelas, ataupun teman-teman atau anak-anak layan yang sudah melaksanakan ujian. Engkau juga senantiasa berkati. Biarlah dengan Roh-Mu yang kudus boleh menguatkan mereka, boleh memberikan kemampuan, kepintaran bagi anak-anak layan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk kami semua, bahwa di saat-saat pandemi ini kami masih takut, kami masih khawatir akan kesehatan kami. Namun Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan senantiasa ada kepada kami. Engkau akan lepaskan kami dari virus yang kami takuti ini, dari virus corona. Ketika kami mau taat dan setia melaksanakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itulah juga yang menjadi pesan yang senantiasa kami akan lakukan, karena ini juga merupakan suatu pegangan kami bahwa firman Tuhan selalu kami lakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Kami mau berdoa juga buat kakak-kakak layan yang selalu melayani kami. Engkau juga memberikan kemampuan bagi setiap kakak-kakak layan kami, bahkan khususnya pada hari ini yang boleh melayani baik hambamu sendiri dan juga Kak Dinda, juga untuk Dasko yang boleh melayani membaca Alkitab untuk kami. Terima kasih ya Bapak, bahkan juga kakak-kakak layan yang memberikan fasilitas untuk editing, untuk pelayanan pada hari ini, bahkan untuk hari-hari yang akan datang. Kiranya Tuhan senantiasa berkati. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas segala kebaikan, pertolongan, bahkan keselamatan daripada Tuhan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami mau terus belajar menjadi anak-anak yang berpegang teguh kepada firman Tuhan, taat dan setia, mengikuti, mematuhi perintah orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon ampun dari segala dosa dan salah kami. Ampuni kami ya Tuhan, sehingga kami juga layak menerima segala kasih dan kemurahan Tuhan. Inilah doa dan syukur kami panjatkan, kami naikkan, kami persembahkan hanya melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, titip ke orang tua, nanti orang tua antar ke gereja. Adik-adik, kita akan bernyanyi Ku Beri Persembahan. Tuhan yang baik, kami telah mengumpulkan sebagian dari persembahan kami. Semoga persembahan kami dapat berguna untuk memperluas kerajaan di surga. Begitu pula juga Tuhan berkati tangan-tangan yang telah memberikannya. Tuhan, hanya inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah berakhir. Mari kita bernyanyi Cinta Akan Yesus. Masuk dalam doa penutup, kita berdoa. Kembali kami boleh datang bersyukur kepada Engkau ya Bapa, karena kasih Tuhan kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan kami juga memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, itu semua karena kebaikan dan terlebih firman yang telah kami dengar. Kami mau terus belajar untuk mengasihi Tuhan. Kami mau terus belajar untuk pegang kepada perintah dan taat serta setia kepada Tuhan. Kami sebagai anak-anak kecil yang senantiasa Tuhan berkati dan sayangi. Kami juga Tuhan mau serahkan sukacita teman-teman, anak-anak layan kami yang pada minggu ini sedang berulang tahun.
Kiranya Engkau cukupkan, lengkapi sukacita mereka dengan kasih sayang Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, bahkan panjang umur kepada anak-anak kami, bahkan juga kakak-kakak lain sekalipun, bahkan juga orang tua kami yang merasakan kasih sayang Tuhan dalam pertambahan usia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan syukur kami. Biarlah minggu depan juga kembali kami boleh ada dalam ibadah, walaupun kami masih melaksanakan ibadah online ini. Bahkan di sepanjang minggu ini kami boleh ada dalam pengasihan Tuhan. Inilah doa dan syukur kami. Kami persembahkan senantiasa hanya melalui putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.